warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pramuka. Perkenalkan, Kang Sony akan melaksanakan pemetaan sebelum acara cross country. Sahabat orientasi Medan, ini ada kompas darat, dan ini ada protektor, ini ada mapnya. Kita letakkan ini seperti ini gambarnya. Kita lihat arah utara di kompas, ternyata sebelah sana. Kita coba putarkan sesuai arah kompas utaranya. Nah, ini sudah mendekati arah utaranya sebelah sana. Kita lihat di protektor bahwa posisi kita saat ini adalah di posisi 165 derajat bujur timur dan lintang selatan. Jadi posisi kita akan mengarah ke 165 derajat dari titik pertemuan, karena kita akan merencanakan dua titik ya. Satu titik di Cagar Alam Setu Botani Citayam, kemudian ke Tanjakan Keramat Makam Syekh Raden Somad, pahlawan dari Citayam. Jadi perjalanan kurang lebih ya 45 sampai 2 jam begitu. Baik, posisi kita sekarang ini kurang lebih ada 2 derajat, 21953 derajat lintang selatan dan 1,6.47,9 lintang timur. Kita akan segera memulai perjalanan ini ke arah sana. Pause. Good morning everyone, everybody. Perjalanan cross country orientasi Medan akan dimulai dari titik 0. Mari kita mulai perjalanannya. Perintah nyalain, pelan-pelan berjalan. Ya, ya. Nah, begitu.
stop. Selamat pagi, assalamualaikum sahabat Lokasakti. Kita sudah sampai di lokasi tempat wisata atau disebutnya Cagar Alam Setu Citayam. Ini wilayah perlindungan dari Kota Depok. Mari kita nyebrang ke arah sana. Kita lihat ini pada zaman VOC 1901 Cornelis Jan Verbidik itu dinyatakan sebagai taman botani yang melindungi sebagai tempat cadangan air untuk dikonsumsi untuk keperluan cuci mandi wilayah warga Citayam sini. Dan sebagai resapan air terbesar, sebenarnya ini sumber hulu yang mengarah ke Kali Krukut, Jakarta. Namun sekarang ini ujungnya sudah tidak nampak lagi sebagai aliran dan sebagai mata sumber. Dulu airnya sangat bening sekali, dan ini pernah ditanami pohon jati 500 buah, 500 tanaman oleh mahasiswa Atmajaya, mahasiswa pecinta alam. Perlu diketahui, ini sebagai laboratorium pertanian pernah oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 sebagai konservasi, perlindungan, dan penelitian pohon karet yang ada kurang lebih di sebelah barat sana. Ini kedalamannya 1,5 meter sampai 4 meter ke bawah, dan ini pernah tahun 2011 itu dilaksanakan acara ngubek situ itu ini dikasih ikan yang banyak, kemudian warganya yang mau ikut serta membayar 20.000, dan setelah itu airnya dialirkan, disurutkan. Setelah kelihatan ikannya, rame-rame warga mengambil ikan, dan kalau mendapatkan ikan yang ada antingnya, itu hadiahnya disiapkan oleh wali kota Depok. Itu ada sepeda motor, ada sepeda, ada kulkas, dan lain-lain. Nah, sekarang sayang sekali acara ngubek ini sudah tidak dilaksanakan lagi, ya mungkin karena suatu hal dan lain sebagainya. Jadi harap diketahui bahwa Situ Citayam ini adalah legenda yang bisa dikatakan sangat memorial dan hampir dilupakan. Terima kasih, kita sudah sampai di tepi selatan. Stop. Assalamualaikum. Nah, rekan-rekan Lokasakti, ini pohon dua. Ini terkenal sekali, warga sini mengkeramatkan. Di sini konon kabarnya hawa mistisnya cukup kental, sehingga kalau yang ada rekreasi untuk sekedar refreshing ke sini. Dan di belakangnya itu konon ada bangunan tua, bangunan Belanda, di mana pada zaman VOC itu merupakan pusat kegiatan untuk botani. Nah, disitulah kegiatan wisata atau kegiatan agrobisnis untuk reservoir pengendalian alam Cagar Alam Setu Citayam zamannya Van der Beek yang oleh Belanda di sini dinyatakan sebagai daerah konservasi resapan air. Ya. Coba. Terus jangan dimatiin dulu. Ya. Inilah yang disebut Situ Citayam, wisata alam yang masuk konservasi Kota Depok, di mana sekarang kondisinya memerlukan perhatian khusus.
pusat perhatian di daerah Citayam, Desa Rajajaya, Kota Depok, sebagai salah satu wahana objek wisata cagar alam sebagai situs peninggalan dari zaman VOC. Tahun 1901 dinyatakan sebagai daerah botani agrikultur untuk percobaan pertanian perkebunan karet yang diambil alih pada tahun 2008 oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. Nah, ini suasananya masih asli tetapi debit airnya sudah. Teman Lokacakti, kawan-kawan semua, inilah yang disebut pohon dua. Pohon dua ini konon kabarnya dikeramatkan karena hawa mistisnya memang dirasakan cukup besar energinya, di mana di sini konon katanya banyak penghuninya, makhluk astral yang ada kaitannya dengan makan keramat Syekh Abdul Somad yang nanti kita akan ke sana. Jadi setu ini lumayan luas, sekitar yang tadinya itu 11 hektar, sekarang hanya tinggal 7,5 hektar. Penyempitan akibat perlebaran perumahan dari warga sekitar yang konservasinya semakin menyusut sehingga memerlukan perhatian dari warga masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Depok yang mempunyai wilayah sebagai cagar alam atau cagar budaya. Baik kawan-kawan Lokacakti dan semuanya, untuk wisata alam dan cagar wisata botani Kota Depok di Citayam ini kita akhiri sampai sini. Kita akan menuju ke tokoh ulama penyebar agama Islam di Citayam yang beliau wafat sekitar tahun 1345 Hijriah. Mari kita ke arah Tanjakan Keramat. Terima kasih. Ini makam Syekh Kiai Haji Syekh Abdul Somad yang terkenal itu. Salam Lokacakti, kawan-kawan Lokacakti, kita sudah sampai di Buku Macan. Ini dibuat untuk penghargaan sebagai lambang perjuangan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah Citayam, di mana tokoh agama, tokoh masyarakat yang terkenal adalah Kiai Haji Raden Sumbing dan Ratu Jaya. Mereka sebagai menyebarkan agama Islam dan tokoh pejuang melawan penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda pada saat itu sampai ke daerah Citayam sekitar 1446 sampai 1945 sampai 1946 sampai 1950, di mana penjajahan Belanda di Citayam cukup masif, di mana membonceng tentara dari Inggris diperkuat oleh tentara dari Gurkha India. Pada saat itu Raden Sumbing berhasil menggalang dana dan menghibur warga di daerah Citayam untuk melawan Belanda sampai ke daerah Depok, Jakarta dan Bekasi. Setelah tertangkap di daerah Bekasi 1947, Raden Sumbing dihukum mati. Namun seminggu kemudian ternyata Raden Sumbing itu bisa hidup kembali. Itulah keanehan dan kesaktian Raden Sumbing, yang makamnya dari sini cukup jauh di daerah Depok, dan di sini bisa dikatakan daerah perlawanan terhadap Belanda. Pada serangan kedua Raden Sumbing terhadap pendudukan zaman Belanda bisa dipukul mundur habis, dan akhirnya Belanda tidak berani menduduki lagi daerah Citayam. Itulah kira-kira sejarah yang bisa saya jelaskan tentang kenapa sih ada Tugu Macan di sini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Lokacakti, salam sehat.